Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Hari ini hari Kamis tanggal 18 April 2024 masih terus bersama kami. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali dan kita masih terus melanjutkan diskusi ini, sebagian juga masih melanjutkan atau follow up dari diskusi kita yang kemarin Yes, yang iya. Saya kira soal Mahkamah Konstitusi itu masih tetap ramai karena perkembangan terbaru adalah soal bahwa tim paslon 02 atau TKN Prabowo Gibran yang akan mengerahkan massa cukup besar besok, katanya 100.000 orang untuk aksi damai di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian juga kasus Pendeta Gilbert Lomindang, yaitu ya itu juga masih cukup ramai, kendati Komisi 8 DPR, PBNU dan sebagainya minta agar kasusnya tidak diteruskan. Tapi kalau kita lihat dari publik, keinginan publik itu ya ini soalnya bukan hanya soal ini ya, si Pendeta Gilbert ini banyak sekali ini memang dikenal sebagai pendeta yang kontroversial, yang kita kemarin juga ungkap lagi, netizen mengkulik-kulik masa lalunya begitu ya. Jadi ini tetap menarik untuk kita bahas. Tapi yang cerita soal bos Apple Tim Cook itu juga menarik juga ya Mbak Agi ya. Iya, jadi belakangan baru ketahuan begitu bahwa ternyata mobil sedan Mercy yang dikendarai oleh atau ditumpangi oleh Tim Cook dalam lawatannya di Indonesia, yaitu bertemu dengan Jokowi, bertemu kemudian sesudahnya bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo begitu ya. Ternyata kendaraan tersebut belum membayar pajak begitu. Jadi Jadi Apple-nya udah bayar pajak belum di Indonesia juga? Jadi ini investor yang belum membayar pajak begitu ya. Walaupun memang bisa dilihatnya seperti itu. Walaupun mungkin saya rasa ya Tim Cook tidak tahu lah kalau dia disediakan kendaraan mewah. Dia kan asal ini yang disediakan oleh panitia, kemudian dia naik ke dalamnya tanpa tahu bagaimana sejarah dari kendaraan tersebut. Tapi ini keterlaluan ya, menyediakan untuk seseorang yang pasti akan disorot gitu loh. Dan kita tahu Tim Cook ini kan sebelumnya sebelum ke Indonesia sudah melawat ke negara lain. Contohnya misalnya ke Vietnam. Dan itu selalu setiap hari dalam lawatannya, entah sekitar 2 hari saja sebetulnya di Vietnam, tapi itu menjadi headline dari media-media setempat gitu, dan juga media-media di Asia Tenggara begitu Mas Hersun. Dan ketika datang ke Indonesia seharusnya juga sudah diantisipasi bahwa dia juga akan menjadi sorotan gitu kan. Tapi ternyata oleh panitia, entah ini panitianya siapa sih ya, tapi yang jelas selama di Indonesia mungkin karena dia ini pengusaha di bidang telekomunikasi, kan dia didampingi oleh Menteri Kominfo begitu, yaitu Budi Ari. Nah, apakah ada peranan dari Kemenkominfo menjadi panitia, ataukah memang ada panitia lain sendiri dari pihak Apple, apa perwakilan Apple yang ada di Indonesia, kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu mobil tersebut menunggak pajak untuk tahun 2023 begitu Mas Hersu. Menarik. Oke, di luar itu soal apa lagi ya yang juga menarik tadi? Tadi kita soal MK dulu, apa kita akan bahas pendeta Gilbert dulu, atau yang lain kita akan bahas, atau masih ada tambahan agenda yang menurut Mbak Agi perlu Iya kita ya, pada ya publik? kalau yang MK itu selain dari agenda esok ya Mas Hersu, tanggal 19 hari Jumat begitu kan, memang sebelumnya itu sudah rame dari pihak 01 dan 03, mereka akan mendatangi Mahkamah Konstitusi esok, yaitu para apa namanya, pendukung dari 0103, dan kemudian akan melakukan sholat Jumat begitu ya. Memang tidak tepat di depan Mahkamah Konstitusi, gedung tersebut yang di Jalan Medan Merdeka Barat, tapi agak ke arah, kalau kita tahu wilayah tersebut, yaitu agak ke arah Patung Kuda. Jadi sekitar daerah itu. Bahkan sekarang daerah yang Medan Merdeka Barat, saya rasa hari ini sudah mulai disterilkan ya, tidak bisa dilewati. Ya. Sudah disekat karena saya lihat sudah mulai ada balok-balok yang biasa berwarna orange itu sudah dipasang di sekitar tempat tersebut, dan kemudian sekitar 300 lebih polisi itu akan dikerahkan untuk mengamankan lokasi tersebut. 3.000 Mbak, bukan 300. Maaf, 3.000 aparat lebih begitu ya akan mengamankan. Dan juga ini masalah amicus curiae Mas Hersu, ini juga ramai karena ternyata ada tandingan begitu ya. Jadi rupanya ini memang panik betul ini pihak 02, dan terutamanya tim hukumnya dan juga para relawannya. Jadi ketika kemudian berbondong-bondong
dari berbagai pihak baik secara individu maupun secara lembaga, institusi apa dan sebagainya mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi begitu dan memberikan naskah akademisnya masing-masing dan itu sebelumnya dikatakan oleh tim hukum dari 02 bahwa misalnya Ibu Megawati itu tidak layak untuk mengajukan amicus curiae karena dia termasuk sebagai salah satu pihak yang bersengketa yang terlibat dalam sengketa tersebut katanya demikian. Tapi ternyata dari pihak 02 ini malah dari pihak TKN-nya itu akan menghimpun amicus curiae sebesar katanya 10.000 begitu ya tanda tangan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan ini yang mengatakan adalah Haris Rusli Muti yang kita tahu dia adalah seorang koordinator relawan di pihak 02 yang ada di bawah struktur TKN. Jadi ini bukan relawan yang sembarang relawan di jalanan, bukan. Ini relawan yang memang ada di dalam struktur TKN dan resmi yang artinya sebagai salah satu pihak dari 02 yang ikut bersengketa. Apakah ini tadinya menjudge Ibu Megawati tidak layak, tapi akhirnya mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh langkah Ibu Megawati begitu. Ya, oke, ini menarik ya. Kita lanjutin terus saja soal Mahkamah Konstitusi ya. Saya kira kan memang seperti kita ketahui kemarin game changernya itu Ibu Megawati ya, ketika beliau mengirimkan surat pribadi menjadi amicus curiae setelah sebelumnya didahului dengan artikel di Harian Kompas dan kemarin juga menyusul tanggal 17 itu menyusul Habib Rizik Syihab bersama Profesor Din Samsudin, kemudian Sobri Lubis, Yusuf Matak dan juga Munarman mengajukan itu dan walaupun disebutkan bahwa setelah tanggal 16 tidak akan dipertimbangkan amicus curiae itu, ya tetap saja bahwa dengan munculnya Habib Rizik ini kan sebenarnya banyak orang yang menunggu-nunggu, bahkan tadinya orang berharap kapan ya Habib Rizik memimpin aksi unjuk rasa ke jalan. Saya kira nggak mungkin dilakukan karena beliau kan masih dalam kondisi sekarang bebas bersyarat ya Mbak, pembebasan bersyarat, jadi belum boleh melakukan semacam itu. Tapi kalau sebagai amicus curiae, saya kira itu kan proses intelektual yang disampaikan bisa dan tetap saja ini bukan simbolis ya kalau kemudian seorang Habib Rizik menjadi amicus curiae ini yang saya kira fakta-fakta ini yang membuat kemudian menjadi panik dan kemudian kan tadinya juga tim hukum dari Paslon 02 orang seperti Oto Hasibuan dan sebagainya kan menyatakan termasuk juga Habibur Rahman dari Gerindra menyatakan bahwa tidak dikenal itu amicus curiae di dalam undang-undang pemilu, termasuk KPU juga menyatakan seperti itu dan kemudian juga dia menyatakan bahwa di Mahkamah Konstitusi soal itu juga nggak dikenal. Tetapi dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa setelah tanggal 17 itu tidak akan dijadikan bahan pertimbangan, berarti yang sebelumnya amicus curiae diakui dong menjadi bahan pertimbangan kan gitu jadinya Pak Agi ya. Iya, jadi aneh ya. Jadi tadinya mereka seperti menjudgment bahwa itu salah begitu dan ya sebagian juga mengolok-olok begitu apalagi kalau di media sosial gitu dari buzzer 02. Tapi ternyata mereka sekarang malah mengikuti langkah tersebut. Seolah-olah ini adalah berupa kepanikan karena ketinggalan gitu Mas Hersu. Karena memang betapa tidak panik ya. Ini yang mengajukan amicus curiae ini tidak main-main begitu. Sampai dengan kemarin itu kalau tidak salah sudah ada 27 dan 27 ini tidak orang person per person walaupun ada juga yang hanya mengatasnamakan nama pribadi itu ada begitu. Tapi sebagian besar ini adalah berupa aliansi. Aliansi ini berupa berarti dari berbagai organisasi yang kemudian bersatu membentuk aliansi dan kemudian mengajukan amicus curiae secara bersama-sama begitu. Dan juga ada berupa koalisi juga begitu. Jadi memang kalau dijumlahkan mungkin jumlahnya sudah ribuan ini yang mengajukan amicus curiae dari pihak 01 maupun dari 03 Mas Hersu. Walaupun sudah dikatakan oleh Fajar Laksono yaitu jubir dari Mahkamah Konstitusi bahwa amicus curiae ini akan penerimaannya untuk dijadikan bahan pertimbangan begitu ini kan beda ya semuanya diterima tapi yang akan dijadikan bahan pertimbangan adalah yang maksimal pukul 16.00 pada hari Jumat karena memang pada 16 hari Rabu. Hari Rabu tanggal 16. Nah, karena memang itu sudah kalau saya lihat itu memang tahapannya sudah seperti itu begitu. Hari Selasa, tanggal 16 hari Selasa ya. Sekarang kan tanggal 16. Ya.
Ya, berarti hari Selasa ya teman-teman. Tanggal 16 hari Selasa pukul 16.00. Karena itu memang penerimaan dari kesimpulan masing-masing pihak gitu yang bersengketa dalam pemilihan itu maksimal diterima pada pukul 16.00 tersebut. Nah, apa kesimpulan itu tadi dari berbagai pihak itu pun juga merupakan terobosan karena ini belum pernah itu dinyatakan oleh para hakim MK ketika itu ya. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hasil kesepakatan baru dari para hakim MK, yaitu karena berdasarkan dinamika yang demikian kuat begitu terjadi selama persidangan, maka mereka meminta agar masing-masing pihak mengajukan kesimpulan yang akan diterima pada hari Selasa maksimal pukul 16.00. Sebelumnya pada sengketa-sengketa tahun-tahun lalu begitu sengketa Pilpres tidak pernah ada kesimpulan yang seperti itu. Begitu juga dengan amicus curiae ini ternyata adalah sebuah fenomena baru dan fenomena baru ini luar biasa sekali. Nah, sesudah tanggal 16 itu yang dimana terakhir itu adalah dari KCP Jurdil yaitu Komunitas Cinta Pemilu Jujur dan Adil, kemudian dari amikus dari Stefanus Endrianto, kemudian dari Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia dan juga dari Ibu Megawati ya. Pada hari yang sama itu tanggal 16 April itu saja sudah saya baca, saya hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 pada satu hari yang sama. Yang sebelumnya itu sudah banyak begitu ya dari sejak tanggal 23 Maret 2024. Nah, kemudian pada tanggal 17 Mas Hersu kemarin itu ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8. Padahal itu sudah memang diterima oleh MK tapi sudah tidak bisa masuk ke dalam pertimbangan karena hakim sudah memasuki tahap rapat hakim yang RPH itu rapat permusyawaratan hakim. Tapi ternyata itu memberikan dampak psikologis yang sangat besar kepada masyarakat. Jadi di media sosial memang ramai betul, di media mainstream juga ramai betul ini dampak dari amicus curiae, betapa rakyat Indonesia itu betul-betul aware terhadap peristiwa ini dan menginginkan keadilan. Nah, itu rupanya membuat kepanikan kepada kubu 02 yang tadinya mereka seperti mengolok-olok amicus curiae ini sendiri begitu ya, yang itu belum tentu nanti akan jadi pertimbangan hakim begitu kan kata Yusril, begitu juga kata Oto Hasibuan dan sebagainya. Ternyata mereka malah berencana akan mengajukan amicus curiae dengan jumlah tanda tangan sebanyak 10.000 orang katanya. Oke, dan kemudian ditambah lagi 100.000 orang ya nanti hari Jumat ya, besok ya, hari Jumat ya rencananya begitu ya. Jadi ya memang tidak ada kita simpulkan ya, apalagi kalau bukan kepanikan ya, memang itu situasinya sekarang ini. Nah, oke. Apakah masih ada yang perlu kita bahas soal pernik lain di sekitar Mahkamah Konstitusi ini, atau sebenarnya kita tinggal menunggu dari rapat permusyawaratan hakim ini, dan efektif berarti rapat permusyawaratan itu sampai besok ya, hari Jumat ya, karena hari Senin itu akan dibacakan putusannya gitu ya. Betul betul. Jadi kita menunggu besok ya, besok pasti akan terjadi hajatan besar-besaran ini di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi karena undangan begitu dari pihak Pak Din Samsudin dan kawan-kawan itu sudah beredar dari sejak pekan lalu. Jadi kalau dari pihak 01 dan 03 begitu itu rencana untuk melakukan pertemuan atau mendukung hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang melakukan rapat permusyawaratan hakim begitu dan juga memberikan dukungan secara luas pada hari Jumat besok dengan antara lain melakukan sholat Jumat bersama begitu berjamaah Mas Hersu tentu saja. Nah, itu rupanya juga membuat kepanikan juga di kubu 02 yaitu dengan mereka akan mengerahkan 100.000 orang tersebut. Apakah iya 100.000 orang tersebut betul-betul akan terlaksana? Karena kita mengingat seringkali selama ini setiap kali ada demo tandingan atau gerakan massa dalam jumlah yang besar itu kemudian ada gerakan massa tandingan, itu sudah biasa ya, berkali-kali ada hal seperti itu, tapi seringkali mereka ini adalah massa bayaran. Nah, kita belum tahu besok ini apakah juga akan ada massa bayaran juga di situ begitu ya, ataukah massa organik. Nah, kita berharap supaya tidak terjadi bentrokan karena sepertinya ini massa yang akan datang dari dua kubu ini sama-sama besar begitu Mas Hersu, karena massa dari 01 dan 03 ini juga sudah berhimpun tidak hanya dari Jakarta bahkan juga dari luar kota dan mereka sudah merencanakan ini dari sejak pekan yang lalu. Ya, oke. Sekarang kita pindah ke topik yang lain ya, Mbak Agi. Kita mau yang mana dulu nih? Mau Tim Cook dulu atau pendeta? Tim Cook menarik ya? Tim Cook menarik ya. Ya. Oke, silakan Mbak Agi. Ini lucu juga sih menurut saya karena kemarin itu yang ramai kalau kemarin kan soal bahwa membandingkan
investasi di Indonesia Iya, dengan investasi di Vietnam kan. Kan betul. yang secara mengejutkan kan kemudian sampai Pak Jokowi itu menunjuk memberi tugas baru dari Pak Luhut untuk dapat jabatan baru mengawal investasi dari Apple untuk smart city di Betul. IKN. Padahal kalau nggak salah nggak ada pembicaraan soal itu ya yang dibicarakan, atau kita nggak tahu. Nah, tapi yang jelas tidak ada statement soal itu. Tetapi seperti yang Anda katakan, memang setelah itu dia bertemu juga dengan Pak Prabowo. Artinya ya sebenarnya dia sudah mengantisipasi untuk ada kerjasama jangka panjang dengan Indonesia. Tapi kalau Pak Jokowi pasti fokusnya IKN aja pasti ya. Kelihatannya sekarang bangun tidur waktu mimpinya Pak Jokowi itu juga soal IKN kan. Iya ya betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau seandainya untuk investasi kita tidak mendengar bahwa Apple itu akan melakukan membangun pabrik misalnya, ataukah membuat pabrik, bukan pabrik yang besar tapi pabrik komponen saja misalnya ya, untuk memasok pabrik Apple besar yang ada di Vietnam misalnya. Kan kalau yang di Vietnam itu investasi sebesar hampir 260 triliun, dan itu baru investasi yang sudah berjalan selama ini. Kemarin dalam kunjungannya ke Vietnam sebelum ke Indonesia, Tim Cook juga sudah berkomitmen untuk memberikan investasi tambahan yang besar juga, dan bahkan pemerintah Vietnam itu sudah sudah membentuk tim kerja untuk investasi baru tersebut. Memang tidak disebutkan berapa triliun ya, tapi dengan tim kerja yang dibentuk secara serius oleh Perdana Menteri Vietnam itu memperlihatkan bahwa akan ada tambahan investasi lagi. Dan kita tahu di luar dari investasi dari Apple tersebut ada 25 itu investor begitu Mas Hirsu ya. Tentunya Apple kalau membangun kan komponen-komponennya tidak mereka bangun sendiri juga, itu pasti ada vendor-vendor atau supplier begitu ya. Nah, supplier ini tidak main-main, ini juga supplier dari Taiwan, supplier dari Cina, dan sebagainya, itu yang kemudian juga mereka ikut berinvestasi ke Vietnam. Jadi investasi tambahan atau ikutan begitu, yang merupakan rantai-rantai investasi ketika sebuah investasi besar itu menanamkan uangnya ke sebuah negara. Nah, ini di Indonesia Mas Ersu, kalau kita lihat memang ya banyak sekali sih netizen yang mengatakan bahwa 1,6 triliun itu recehan ya kalau buat Apple begitu. Ya semacam dana hibah sajalah kalau cuma segitu begitu. Yang tidak terlalu signifikan untuk perusahaan sebesar Apple begitu. Tapi ya sejauh ini memang pemerintah Indonesia memang baru bisa artinya ini kan dalam proses negosiasi baru bisa meminta begitu mereka untuk melakukan investasinya sejauh itu, dan tidak ada pembicaraan sama sekali kemarin untuk bahwa akan ada berinvestasi di IKN misalnya. Itu memang harapan dari pemerintahan Jokowi, tapi dari pihak Apple sendiri mengatakan bahwa ya akan dipertimbangkan. Cuman kalau seandainya kita melihat Mas Hersu investasi Apple yang ada di Brazil, di India, di Italia, di Arab Saudi, dan di banyak negara yang memang berpenduduk besar begitu Mas Hersu, itu memang mereka lebih berhati-hati sekarang ini ya, mengingat iklim global yang juga seperti ini, dan Apple baru saja melakukan PHK besar-besaran juga. Jadi saya rasa kalau seandainya berinvestasi di Indonesia pun mereka memilih yang ada di sekitaran Jakarta kan, untuk investasi pengembangan IT itu pendidikan, mereka memilih di BSD Serpong, di mana bekerja sama dengan Universitas Bina Nusantara yang memang terkenal sangat maju begitu untuk pendidikan IT-nya. Begitu juga untuk di Surabaya dengan Universitas Ciputra. Kita tahu sama-sama itu kota besar begitu ya. Yang lainnya adalah di Batam dan di Bali, di Denpasar. Kota besar juga. Yang bagaimana dengan IKN yang masih belum tumbuh, yang bahkan Ibu penduduknya kota dong itu. Iya, kota besar tapi ibu kota. iya, dan dikatakan sekarang kalau oleh PDIP, oleh Mas Hinton, dia mengatakan sebuah kota di dalam hutan, dia mengatakan seperti itu. Luar biasa. Ya, jadi ya kita Keren masih, ini, keren. Jadi green city ya, gitu. ya smart city in the forest mungkin begitu kan ya. Smart city. Iya, iya. Oke. Iya, ya, ini kembali kepada kepada mobil yang Ya, ya, ya. yang belum dibayar itu Mas Ersu. Jadi ini sebetulnya kalau yang sebelum-sebelumnya biasanya mengulik hal ini adalah netizen ya. Tapi kalau dalam ini saya membacanya itu pertama kali justru di Detik Auto, yaitu bagian dari media Detik begitu. Dia mengatakan bahwa Tim Cook itu diantar oleh sedan mewah Mercedes-Benz S450 itu tipenya, berplat B227 MPM. Dan kemudian ini ditelusuri di Samsat, di halaman Samsat, dan ternyata belum bayar pajak. Ini media yang menelusuri, biasanya itu spill out-nya itu dari netizen gitu ya. Jadi kalau seandainya netizen itu banyak mengatakan ini dari anak-anak abah
banyak Mas Heru mengatakan seperti itu, anak-anak Abah nih senangnya mencari-cari kesalahan, nyinyir. Ini bukan anak-anak Abah tuh maksudnya pendukung Anies gitu. Anies kan disebut Oh. Abah kemarin. Mm. Ini bukan dari anak-anak Abah, ini dari media malah justru, dan seorang jurnalis memang harus selalu bersikap kritis ya Mas Heru ya. Dan curiosity-nya tinggi ya. Iya, curiosity-nya tinggi karena mereka ini adalah seorang prominent, ini tokoh ini yang mengendarai sebuah sedan berkelas tinggi dengan harga yang untuk tipe barunya sekitar 2,8 miliar itu nilai sedannya begitu. Dan artinya dia dipilihkan sedan itu kan pasti meter ya. Jadi kemudian wajar lah ini kalau kemudian dikulik. Nah, sedan itu yang berwarna hitam itu Mas Hersu ternyata belum membayar pajak kendaraan bermotor pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2023, yaitu tepatnya 27 September 2023. Nah, ini di sini tertulis ya, sedan itu atas nama PT Majesta Putra Mandiri. Nah, setelah saya telusuri Majesta Putra Mandiri itu memang berdasarkan keterangan dari situs Kemenkumham, kan semua perusahaan yang legal itu tercatat di situ, itu tidak ada deskripsi Mas Yesu ini perusahaan apa. Tapi mungkin barangkali ini adalah sebuah perusahaan penyewaan mobil mewah begitu ya. Itu yang dipakai sedan Mercedes-Benz-nya adalah keluaran pembuatan tahun 2022. Nah, ini sampai detail karena ini adalah detik oto begitu ya. Dengan nilai jual sebesar 2,079 miliar, tapi untuk tipe baru adalah 2,8 miliar, itu baru off the road, itu belum on the road gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini pajak Ini tahunan. malu-malu kan ini bertemu dengan presiden dan bertemu dengan calon presiden begitu ya. Jadi Betul, betul. Dan ini pajaknya tidak main-main, namanya mobil mewah Mas Irsu ya. Jadi pajak pokoknya saja itu sebesar 42.619.000 kurang lebih demikian. Tapi karena dia belum membayar, maka dia dikenai berbagai denda begitu, ada denda ini, denda itu, sehingga jumlahnya totalnya menjadi 48.829. Itu yang harus dibayar. Ayo, mana tadi PT Majesta tadi segera bayar. Ini memalukan ini harus seperti ini. kita pantau nih di media-media di Amerika soal begini juga sangat sensitif loh ya kalau yang begini-begini, apalagi ini berkaitan dengan figur ya prominent person begitu, dan ini soal pajak itu bisa jadi isu yang sensitif ini. Oke, tapi yang paling saya kira kalau dari sisi itu yang kemarin juga disoroti oleh publik itu kan kok tiba-tiba Pak Jokowi udah menunjuk Pak Luhut sebagai untuk mengawal investasi Smart City Apple, padahal kan nggak ada dibahas. Jadi Pak Luhut mungkin jangan-jangan bingung, gue disuruh ngawal apa nih? Kan gitu. Iya, ini kasihan Pak Luhutnya ya. Iya, mengawal sesuatu yang kosong begitu. Ya, ini membuat Pak Luhut kayaknya kapok, capek gue jadi menteri, gue nggak mau lagi jadi menteri deh. Gitu. Sesuatu yang masih omon-omon begitu ya, kecuali sudah ada komitmen, terus kemudian akan ada follow up yang harus dilakukan oleh Pak Luhut begitu kan Mas Hersu. Kalau ini baru permintaan dan kemudian pihak sana masih mengatakan ya nanti akan dipertimbangkan. Artinya Pak Luhut disuruh menagih-nagih begitu mungkin ya. Yang mana dong gitu. Tapi yang ngomong Pak Jokowi ya kita jadi maklum Mbak. Kalau benar ya bukan Pak Jokowi. Gitu ya. Ya. Iya, yang jelas setidaknya ada 1,6 investasi tersebut. Walaupun itu sangat kecil sebetulnya ya. Orang mungkin ya walaupun kecil disyukuri, ya bukan soal disyukurinya. Masalahnya Apple ini Indonesia dengan jumlah penduduk 278 juta itu menjadi pangsa besar bagi Apple yang menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang begitu dari sekitar hampir 2,7 untuk handphone saja, itu satu jenis saja. Untuk handphone itu 85% itu adalah importasi dari Apple. Belum lagi yang lain-lainnya karena Apple kan produknya banyak sekali. Yes, oke. Kita pindah ke Pendeta Gilbert ya. Iya, Pendeta Gilbert ini. Ya, ini memang menarik ini karena kelihatannya dia kemarin setelah roadshow ke Pak Yusuf Kalla kan kemudian dia menemui juga MUI ya, Kiai Khalil Nafis gitu, dan dia juga menyatakan minta maaf, dan kemudian kata dia videonya dipotong-potong begitu, jadi konteksnya salah. Tapi saya mencoba juga melihat ya konteks yang dia pidato utuh, dan kemudian memang banyak juga yang dipotong-potong. Tapi kalau toh kemudian yang utuh pun saya kira memang tidak bisa terhindarkan bahwa memang ada intensi untuk melakukan semacam pelecehan sebenarnya di situ ya Mbak. Ini kita belum ngomong apakah dia harus dituntut atau tidak. Tetapi kalau kemudian diiyakan oleh Pak Yusuf Kalla dan juga oleh Ketua MUI, yakni Pak Kiai Khalil Nafis, bahwa ini
karena dipotong-potong jadi kemudian jadi publik salah menangkapnya. Kalau nonton utuhnya juga orang juga akan tetap marah kok. Kalau silahkan deh, masih banyak kok video-video yang cukup panjang dari Pendeta Gilbert ini. Memang ada intensi semacam itu gitu ya. Dia apa ya, ini kalau saya ngeliat dia sok jagoan aja lah di depan para jemaatnya begitu, dan kemudian memberikan justifikasi. Nih yang persoalannya ini kan soal perpuluhan itu ya, yang sekarang juga jadi perdebatan yang ramai sekali. Kalau akhirnya kan saya termasuk orang yang jarang sekali nonton-nonton seperti itu, tapi akhirnya karena rasa ingin tahu sebagai wartawan itu jadi dibahas di gereja sendiri. Itu terjadi pro kontra antara soal perpuluhan itu, karena dalam banyak kasusnya yang saya membaca, saya menyimak saja percakapan di antara mereka, itu banyak disalahgunakan oleh para pendeta dan gerejanya, para pendeta dan keluarganya, karena kemudian banyak pendeta-pendeta yang memanfaatkan itu dan gaya hidupnya sangat mewah gitu loh Mbak Agi. Saya simak sih seperti itu. Seperti apa faktanya, tapi ini saya bukan opini pribadi saya, tapi saya menyimak pendapat-pendapat dari berbagai gereja sendiri juga. Banyak sekali pendeta-pendeta yang juga tidak sepakat dengan perpuluhan itu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kontroversi dari Pendeta Gilbert ini sebenarnya bukan hanya sekedar itu saja yang rekaman yang kemarin terlanjur viral itu ya, tapi juga memang ada hal-hal yang lain yang belakangan ini yang viral di media sosial dan kemudian juga diberitakan oleh media mainstream begitu. Itu adalah foto dari Pendeta Gilbert di mana dia berfoto memeluk bendera Israel seperti itu, yaitu bintang Daud berwarna biru, dan kemudian dia satukan dengan bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi ramai Mas Hersu. Padahal seingat saya itu sebetulnya foto sudah pernah beredar beberapa tahun yang lalu, tapi saya mencari situsnya nih belum ketemu begitu ya. Tapi saya ingat, dan kemudian sempat kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau saya salah, ada jawaban juga entah itu dari Pendeta Gilbert ataukah dari pendukungnya yang mengatakan bahwa itu bendera seperti itu bukan hanya bendera Israel, itu adalah bendera bintang Daud begitu, di mana bendera umat Yahudi begitu. Jadi ada jawaban seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita telusuri lebih jauh, bintang Daud yang digunakan oleh kaum Yahudi terus kemudian komunitas tertentu itu sepertinya agak berbeda, baik dari segi warna, besarnya, terus kemudian ada garis-garisnya atau tidak dan sebagainya begitu ya, sangat berbeda dengan bendera Israel yang memang sudah jelas-jelas kalau bendera Israel ya seperti itu dengan background putih dan kemudian bintang berwarna biru dengan 2 garis di atas bawah dan sebagainya. Jadi memang sepertinya sih sulit untuk ngeles ya, dan foto tersebut sepertinya ya, mungkin ini ahli IT begitu ya bisa melihatnya lebih jauh. Kalau saya melihat sepertinya bukan rekayasa karena pernah beredar sebelumnya. Nah, ini kembali muncul di beberapa akun yang cukup terkenal baik di Instagram maupun di X begitu Mas Hersu, dan kemudian di repost ribuan, dilihat oleh jutaan orang, dan kemudian juga mendapatkan tanggapan dari banyak netizen begitu. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang kontroversial kembali dan semakin menghitamkan nama dari Pendeta Gilbert Lumoindang begitu, karena menambah lagi aksi kontroversial dia dari aksi yang terakhir itu. Nah, selain itu, update yang terbaru dari Pendeta Gilbert Lumoindang ini adalah juga dia diminta untuk tidak datang dulu di Makassar gitu, di Sulawesi Selatan gitu. Jadi memang mungkin ada rencana sepertinya untuk dia datang ke Makassar, tapi kemudian ada pernyataan dari Muhammad Ramdan Pomanto, yaitu wali kota Makassar, yang menjelaskan bahwa Pendeta Gilbert sementara ini ditolak untuk masuk ke Makassar begitu Mas Hersu, dan itu bukan merupakan penolakan dari pemerintah daerah secara pribadi begitu ya, tapi merupakan kesepakatan bersama dari para pemuka agama, selain dari pemuka agama Islam, agama lain, dan juga dari pemuka agama Kristen sendiri. Mereka menyatakan bahwa selama ini Makassar dalam kondisi tenang, dikhawatirkan kalau Pendeta Gilbert datang maka akan bergejolak, dan ini sudah disampaikan kepada Pendeta Gilbert yang katanya akan membuat sebuah semacam keterangan begitu ya atas peristiwa ini. Ya, jadi saya kira memang kecaman ini bukan hanya datang dari kalangan umat Islam ya, dari kalangan kayak Kristen dan Katolik sendiri juga menyayangkan. Saya kira ini pelajaran yang berharga buat kita semua. Saya kira, yang hal-hal begini ini jangan masuklah ke wilayah-wilayah yang apalagi bersifat ritual orang lain ya. Kalau kemudian kita menyangkut perdebatan dogma dan sebagainya dalam sebuah forum debat, itu biasa yang kemarin kita bahas. Tapi kalau kemudian dalam forum internal dan kemudian nyenggol-nyenggol ritual agama lain, itu saya kira jadi sensitif gitu. Ini tidak hanya berlaku buat
Pendeta Gilbert, tapi juga para pemuka agama dari agama-agama lain, termasuk agama Islam yang jadi mayoritas di Indonesia ya Mhm. Mbak Agi ya. Mhm. Iya Oke. iya iya, dan kemudian juga seperti tadi katakan Mas Hersu itu ada, dari Komisi 8 yang Hmm. mengatakan bahwa sebaiknya dimaafkan saja dan Ya. tidak bawa, ke ranah hukum, begitu juga dari, kalangan NU yang mengatakan dari NU-nya dari PBNU kalau tidak salah ya Mas Hersu? PBNU ya betul ya. Iya, ini malah justru, apa ya, di semacam pembelaan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil. Karena Ya. PBNU ini seringkali galak kepada sesama muslim, kepada, orang-orang yang satu agama begitu ya, tapi ternyata malah, mereka bermanis-manis begitu, mereka sangat lembut kepada, tetangga atau kepada pihak lain ya, yang, ini sering disangkut pautkan dengan soal materi, sangkut pautkan dengan soal supaya namanya tenar dalam soal pluralisme dan sebagainya begitu. Ini sebetulnya pernyataan seperti itu tidak bijaksana sih Mas Hersu. Maafkan, Ya. ya dimaafkan, tapi ranah hukum kalau seandainya memang itu dianggap memang sudah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan gitu ya Mas Hersu, rasa keadilan, pelecehan apa dan sebagainya, ya nanti hukum yang akan Yes. menentukan gitu. Oke. Saya kira sudah hampir semua kita bicarakan, masih ada yang tersisa Mbak Agi? Sudah selesai kayaknya. Selesai. Mari kita tunggu perkembangan menarik. Jangan lupa terus ikuti perkembangan di Mahkamah Konstitusi karena ini bukan hanya sangat penting, tapi dampaknya ini akan sangat menentukan masa depan dari Betul. bangsa Indonesia juga dari kehidupan berdemokrasi. Jadi Hmm. seperti saya katakan, kalau Anda masih mau jadi amicus curiae, daftar saja, bahwa kemudian jadi pertimbangan itu lain soal. Karena ini bukan lagi soal jadi daftar pertimbangan hakim atau tidak, tetapi ini berkaitan dengan penyikapan ya, kita menunjukkan sikap di mana Anda itu ingin berdiri dan di mana nanti ini kan akan dicatat oleh sejarah pada saat Betul. terjadi situasi yang sangat menentukan bagi masa depan demokrasi bangsa ini, di mana Anda posisi Anda berada. Itu kan yang penting ya Mbak Agi ya. Iya, Oke. iya, standing kita harus jelas. Kita harus Jelas. jelas di mana kita kini berdiri. Yes, baik. Makasih. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. wabarakatuh.